Bab 019. Padahal tentang Oma Zaida adalah masalah yang tidak mungkin bisa mereka hindari. Nadine bahkan ingin segera menyelesaikan ini semua, menemui Oma Zaida lalu memutuskan bagaimana hubungan mereka ke depan. Oma Zaida tidak punya siapapun lagi di dunia ini selain aku, karena itulah dia menaruhkan harapan yang besar padaku, cuma aku satu-satunya yang bisa dia banggakan pada orang lain. Nadine terdiam. Oma Zaida punya luka di masa lalu, sampai membuatnya jadi orang yang egois seperti sekarang. Nadine makin diam, dia bahkan menunduk, tidak berani membalas tatapan Rizal. Nadine salah, dia bahkan sempat berpikir untuk mengajukan sebuah pertanyaan pada Rizal. Apakah Rizal akan memilih Oma Zaida atau memilih dia? Meski itu hanya sebuah rencana tapi sekarang Nadine sungguh merasa bersalah pernah berpikir seperti itu. Kamu dan Oma Zaida bukan pilihan untukku Nat, aku mencintai kalian berdua dengan porsi yang berbeda. Tapi kalian adalah dua orang penting dalam hidupku. Kamu membuatku bisa percaya apa itu takut kehilangan, yang pertama kali aku rasakan bukan cinta, tapi aku benar-benar takut kehilangan kamu. Jadi aku mohon Nat, kalau besok Oma Zaida menolak tentang pernikahan kita, kamu jangan langsung menyerah. Percayalah, Oma cuma butuh waktu untuk bisa menerima kita. Belum lagi saat anak kita nanti lahir, Oma pasti tidak punya alasan lagi untuk menolak. Rizal bicara panjang lebar, sementara Nadine hanya menundukkan kepala, diam-diam wanita itu bahkan menangis. Tidak menyangka juga jika Rizal bisa berpikir dewasa seperti ini, padahal pria ini di matanya selalu terlihat selengean. Nat, panggil Rizal, dia mengangkat dagu Nadine dan melihat sang istri yang menangis. Kok nangis? Sedih, balas Nadine, akhirnya dia bicara, setelah beberapa saat lalu hanya diam, seperti seorang anak yang sedang dimarahi oleh ayahnya. Sini. Rizal menarik tubuh Nadine hingga dibawanya untuk duduk di atas pangkuan. Gaun Nadine yang begitu pendek sampai tersingkap hingga pahanya seolah terlihat seluruhnya. Malam ini, Nadine benar-benar terlihat seksi. Rizal juga menghapus air mata istrinya lalu mengecup bibir itu sekilas. Mas, apa? Aku juga mencintai kamu. Hening. Rizal tergugup ketika dia mendengar kalimat itu keluar dari mulut Nadine. Sementara Nadine pun asal bicara dengan kalimat tersebut. Dia pun sudah memikirkan matang-matang untuk mengungkapkan tentang perasaannya ini. Rizal sudah berusaha untuk memperjuangkan dia, jadi Nadine pun akan melakukan hal yang sama. Jika Rizal selalu memberinya cinta, maka dia pun akan membalas dengan cinta yang banyak juga. Rizal tidak sanggup menjawab ungkapan hati Nadine itu, karena kini jantungnya pun berdebar. Usianya sudah 35 tahun tapi Rizal merasa dia seperti anak SMA yang baru merasakan jatuh cinta. Tanpa banyak kata lagi Rizal pun langsung mencium bibir Nadine dengan begitu dalam. Melumatnya sampai Nadine melenguh, Panen mangga pun tak bisa terelakkan. Malam berganti. Pagi datang, sampai siang, hingga malam kembali menjelang. Jantung Nadine makin tak tenang, menunggu detik-detik kabar dari Oma Zaida. Sampai akhirnya ketika waktu menunjukkan jam 8 malam, ponsel milik Rizal pun berdering. Ada panggilan masuk dari Oma Zaida. Dek, jantung Nadine selalu saja berdenyut nyeri. Ren, Oma sekarang sudah ada di rumah kamu datanglah ke sini. Ajak Nadine sekaligus, Oma tahu pasti saat ini kamu sudah tinggal bersama dia kan. Dek. Jantung Nadine lagi-lagi tersentak ketika mendengar kalimat itu. Karena tiap kali Rizal menjawab panggilan telepon dari Oma Zaida pria itu selalu memasang mode loudspeaker, jadi Nadine mampu mendengar semua pembicaraan. Oma tahu saja kalau sekarang aku sudah tinggal bersama Nadine, baiklah,
kami akan segera ke sana, balas Rizal pula. Nadine sangat gugup, tapi Rizal masih biasa saja. Bagaimanapun dia tahu karakter Oma Zaida yang sesungguhnya. Nenek tua itu sebenarnya sangat baik, hanya saja dia merasa masih memiliki dendam dengan madunya, jadi menggunakan Rizal sebagai alat. Ayo sayang, kita pergi sekarang, ajak Rizal, sementara Nadine hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Sepanjang perjalanan mereka menuju rumah utama keluarga Adriansah, Nadine berulang kali meremat kedua tangannya sendiri di atas pangkuan, dia benar-benar gugup dan takut. Dalam bayangannya, Oma Zaida pasti akan segera melemparkan segepok uang di wajahnya, lalu meminta dia untuk segera mengakhiri hubungan dengan Rizal. Seperti beberapa adegan di dalam drama yang sering dia tonton ketika seorang wanita miskin menjalin hubungan dengan sang bos. Ya Tuhan, aku takut sekali, batin Nadine. Kini mobil yang mereka naiki akhirnya tiba di tempat tujuan. Ayo turun. Tapi mas, ayo. Dengan jantung yang berdegup, akhirnya Nadine benar-benar masuk ke dalam rumah itu. Rumah yang baginya begitu megah, hanya melihat rumah ini saja, Nadine sudah merasa minder. Tapi Rizal terus menggenggam tangannya dengan erat, menautkan jemari mereka. Bahkan sesekali Rizal menggelitik telapak tangan Nadine hingga membuat wanita itu mendelik. Ini lagi serius mas, jangan bercanda, geram Nadine, dia bicara pelan namun penuh penekanan, kedua matanya juga setia menatap tajam. Kini mereka berdua sudah masuk ke dalam rumah itu, tadi seorang pelayan membukakan pintu untuk mereka. Jangan tegang-tegang Nat, nanti Johnny ikut tegang. Hih. Saling kesalnya Nadine mencubit lengan Rizal. Sia sudah deg-degan tapi Rizal malah main-main. Keduanya berjalan terus hingga akhirnya tiba di ruang tengah dan di sana Oma Zaida sudah menunggu, Degi. Nadine menelan ludahnya dengan susah payah, dilihat jelas olehnya Oma Zaida yang menatap sinis. Oma, panggil Rizal, dia mengajak Nadine untuk salim, hormat. Lalu duduk di hadapan sang Oma. Rizal pun masih setia menggenggam erat tangan Nadine hingga Oma Zaida bisa melihatnya dengan jelas. Wanita parubaya itu membuang nafasnya dengan kasar. Astaga, jadi benar sekarang kalian sudah menikah. Dan Nadine bahkan sudah hamil anakmu. Iya Oma, benar 100%. Jadi aku mohon, restuilah kami. Rizal yang menjawab. Sementara Nadine hanya diam 1000 bahasa, seketika dia seolah kehilangan semua kosakata. Bahkan untuk menelan ludahnya sendiri saja dia merasa kesulitan. Ya Tuhan, Oma merasa kamu sudah menusuk Oma dari belakang Nat. Selama ini Oma selalu memperlakukanmu dengan baik, Oma selalu membanggakan kamu. Tapi ternyata kamu malah menggoda Rizal. Oma. Potong Rizal dengan cepat, sebelum ucapan Oma Zaida makin kemana-mana. Nadine sudah menunduk, seberani apapun dia sebagai seorang wanita, tapi jika sudah di hadapan keluarga suami begini Nadine jadi takut juga. Belum lagi hormon kehamilannya yang membuat suasana hati Nadine jadi naik turun. Nadine menangis, coba melepaskan genggaman tangan Rizal namun ditahan oleh pria itu. Rizal tetap menggenggam erat tangannya. Jangan keterlaluan Oma, Nadine adalah wanita pilihanku, terang Rizal, suaranya pelan, tak ingin marah-marah dan malah menyulut api. Tapi Ren, Nadine sudah hamil anakku Oma, dan aku sangat mencintai Nadine, Oma paham tidak sih? Cinta, jangan. Sampai aku menikahi wanita pilihan Oma, lalu aku menjadikan Nadine madunya. Dek. Jantung Oma Zaida tersentak ketika mendengarnya. Sementara Rizal terpaksa bicara seperti itu. Terpaksa bicara hal paling sensitif bagi Oma Zaida. Dulu alasan seperti itu pula lah yang digunakan suaminya, Oma Zaida menikah karena perjodohan. Lalu sang
Suami menikah lagi dengan wanita yang dicintainya. Sungguh Rizal tak ada niat untuk membahas ini, tapi Rizal sungguh tidak ingin pisah dengan Nadine, apalagi hanya gara-gara restu, sesuatu hal yang sebenarnya bisa Oma Zaida lakukan dengan mudah. Aku sangat mencintai Nadine Oma, ucap Rizal lagi di saat Oma Zaida terdiam. Hening sesaat, membuat suasana makin mencekam bagi Nadine. Tapi Rizal sudah menghapus air matanya, pria itu tetap saja berulang kali memberikan sentuhan lembut, tak peduli jika Oma Zaida ada di hadapan mereka. Cukup lama saling diam, akhirnya Oma Zaida bicara lebih dulu. Baiklah apa Oma? Potong Rizal. Jangan potong ucapan Oma Ren. Pokoknya aku tidak mau dengar penolakan. Astaga. Hih. Saking geramnya, Oma Zaida ingin sekali melipat-lipat Rizal dan menendangnya keluar. Baiklah, Oma akan menerima pernikahan kalian. Tapi banyak syaratnya. Apa? Tanya Rizal pula. Mulai sekarang kalian berdua tinggal bersama Oma di rumah ini. Astaga, itu menyiksa namanya Oma. Di sini terlalu banyak pelayan, bagaimana kalau kami ingin bercinta di dapur? Astaga. Nadine jadi geram juga mendengar ucapan suaminya ini. Sementara Oma Zaida sudah menyentuh kepalanya yang pusing. Menghadapi Rizal memang tidak mudah. Oma mau melihat aku dan Nadine bercinta di sofa. Rizal. Pekik Oma Zaida dan Nadine bersamaan. Kepala dua wanita itu nyaris pecah menghadapi pria mesum ini. Dan mendengar teriakan dua wanita itu Rizal mendelik, kenapa kini Oma Zaida dan Nadine malah kompak memarahi dia. Pokoknya Oma tidak mau peduli, kalian berdua harus tinggal di rumah ini. Baik Oma. Nadine yang menjawab dengan patuh. Masih untung diberi restu, Rizal malah bersikap semaunya. Nadine stop jadi sekretaris, angkat dia jadi manajer di perusahaan. Terserah mau manajer apa. Pinta Oma Zaida lagi. Nadine dan Rizal hanya diam. Daftarkanlah pernikahan kalian secara hukum, tapi tetap sembunyikan pernikahan kalian dulu, Oma belum siap untuk membukanya ke publik. Sudah, itulah 3 syarat yang diminta Oma Zaida untuk merestui Nadine dan Rizal. Malam itu Nadine dan Rizal masih pulang ke apartemen, belum langsung pindah ke rumah utama keluarga Adriansah. Jam 10 malam Nadine dan Rizal baru tiba di apartemen. Nadine berulang kali menghembuskan nafasnya lega, bersyukur Oma Zaida menerima dia meski dengan syarat. Nadine tahu, ini semua tentu tak mudah juga bagi Oma Zaida. Karena Nadine memanglah hanya orang biasa dibanding keluarga mereka. Baru masuk ke dalam apartemen itu, Rizal langsung menggendong Nadine. Tahu jika malam ini sudah jadi malam yang melelahkan bagi sang istri. Mau minta jatah ya? Tanya Nadine dengan manja. Seperti kesepakatan mereka selama ini, setelah mendapatkan restu Oma Zaida, maka mereka akan melakukan hubungan suami dan istri yang sesungguhnya. Nadine tidak keberatan untuk memberikannya malam ini. Dia akan suka rela membuka kedua kakinya untuk sang suami. Dan Rizal langsung tersenyum lebar saat melihat tingkah manja Nadine, jangka sekali wanita ini bersikap nakal seperti ini. Jangan malam ini sayang, besok saja. Malam ini kamu pasti lelah. Ingat ada anak kita di sini, balas Rizal seraya menunjuk perut Nadine menggunakan pergerakan kedua matanya. Nadine terenyuh, sungguh tak menyangka jika Rizal akan bicara seperti itu. Jujur saja Nadine memang sudah merasa mengantuk. Tiba di kamar mereka, Rizal pun mendudukkan sang istri di tepi ranjang. Melepas sepatu Nadine, melepas gaun yang dipakai Nadine dan menggantinya dengan baju tidur. Rizal juga melakukan hal yang sama. Setelah mencuci muka bersama, mereka lantas segera berbaring di atas ranjang. Besok pagi kita temui Mama Mulia,
kita katakan bahwa sekarang akan benar-benar menjalani sebuah pernikahan, bukan lagi nikah kontrak, ya. Ucap Rizal. Nadine jadi ingin menangis saking terharunya. Dia memeluk Rizal lebih dulu, pelukan yang sangat erat. Ini Rizal bukan sih. Kok romantis banget, ucap Nadine. Rizal terkekeh pelan. Memang Rizal biasanya seperti apa? Mesum. Jadi suka Rizal yang romantis apa Rizal yang mesum? Tanya Rizal pula. Dua-duanya, balas Nadine jujur. Mereka tertawa bersama, hari ini benar-benar melelahkan, namun terasa membahagiakan sekaligus. Kap. Rizal mencium bibir istrinya dengan lembut, sebagai pengantar tidur mereka malam ini. Pagi datang. Jam 8 pagi itu Rizal dan Nadine mengunjungi rumah Mama Mulia. Hari ini mereka tidak akan pergi ke perusahaan. Dengan hati-hati Rizal mengemudikan mobilnya sendiri. Sejak mencintai Nadine kini pria itu tidak melulu memikirkan tentang Johnny. Kini Rizal berpikir bagaimana caranya membuat Nadine merasa nyaman berada di dekatnya. Berpikir apakah anaknya di dalam perut sang istri tidak menyusahkan Nadine, berpikir untuk membuat Nadine terus merasa bahagia. Rizal benar-benar telah berubah pola pikirnya. Kini bukan tentang dia lagi, tapi semuanya tentang Nadine. Pria itu bahkan baru sadar, beginilah rasanya mencintai. Sayang, nanti kita berhenti dulu di pusat perbelanjaan depan sana ya. Kita beli buah tangan untuk Mama Mulia, ucap Rizal, melirik sekilas lalu kembali fokus pada jalanan. Nadine tersenyum. Senang saat Rizal pun memperhatikan ibunya. Iya mas, jawabnya singkat dengan bibir yang masih mengulum senyum. Sepanjang perjalanan itu banyak sekali hal yang mereka bicarakan. Tentang memenuhi syarat Oma Zaida yang pertama, Nadine harus keluar jadi sekretaris Rizal dan diangkat jadi manajer. Nadine dan Rizal sepakat bahwa Nadine akan menjabat sebagai manajer pemasaran. Mengingat selama ini Nadine pun sudah banyak mengenal klien mereka. Pekerjaan itu dirasa paling mudah untuk Nadine. Nanti kamu tidak akan benar-benar bekerja, kamu hanya mengawasi dan memberi perintah, sementara yang menjalankan semua tugas tetap manajer yang sekarang, ucap Rizal, mereka sudah membeli beberapa makanan dan diletakkan di kursi belakang. Kalau Oma Zaida tahu bagaimana? Nanti dia marah kalau tahu aku tidak benar-benar bekerja. Oma itu tidak butuh pekerjaan kamu, dia cuma mau statusmu terlihat lebih tinggi daripada seorang sekretaris. Jelas Rizal, dia sangat paham omanya, pasti karena jabatan itulah Nadine dipindah bagian. Nanti harus tetap sering datang ke ruanganku, ucap Rizal lagi dengan manja, dia bahkan menggenggam erat tangan sang istri, seolah tak ingin pisah. Ini gimana konsepnya sih, manajer tapi tidak kerja dan masih tetap datang ke ruangan Mas Rizal? Batin Nadine. Padahal dia siap bekerja secara profesional untuk membuat Oma Zaida merasa bangga padanya. Tapi melihat wajah sang suami yang memohon seperti itu, membuat Nadine hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Beberapa menit kemudian akhirnya mereka tiba di rumah Mama Mulia. Nadine benar-benar merasa telah menikah lalu kini pulang menemui sang ibu. Sebelumnya Nadine sudah mengatakan pada Mama Mulia bahwa pagi ini dia akan datang, jadi ketika mendengar ada suara mobil yang berhenti di halaman rumahnya Mama Mulia pun buru-buru berlari keluar. Sebelum anak menantunya itu turun dari mobil, dia sudah lebih dulu membuka pintu rumahnya. Lebar-lebar, lalu menyambut dengan wajah yang terlihat sangat antusias. "Ma," panggil Nadine dengan bibir tersenyum dan suara yang cukup tinggi. Ibu dan anak itu lantas berpelukan. Sementara Rizal langsung tersenyum saat melihat interaksi keduanya, sebelum memberi salam pada Malam Mulia dia mengambil semua barang-barang yang mereka beli di kursi belakang. "Ya ampun Ren, banyak sekali bawaanmu, kan Mama jadi seneng,"
ucap Mama Mulia hingga membuat Nadine langsung mencubit lengan ibunya. Setelah pertemuan singkat di halaman rumah itu, akhirnya kini mereka duduk bertiga di ruang tengah. Rizal pun menjelaskan apa tujuan mereka datang ke sini. Jadi akhirnya kalian memutuskan untuk menikah sungguhan. Tidak ada lagi surat kontrak? Tanya Mama Mulia setelah Rizal selesai bicara. Hatinya jadi menghangat ketika mendengar itu semua. Ada sebuah rasa bahagia di dalam hatinya yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bukan tentang mendapatkan harta, tapi akhirnya Nadine mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya.